Anda kembali menyaksikan segmen khusus Consumer Reports, masih bersama saya Dina Gurning. Kita lanjutkan dialognya masih bersama dengan Dr. Ray Wagyu Basrowi selaku Medical Science Director Danone Indonesia, lalu ada Bapak Idewa Made Agung Kertanugraha selaku co-founder dan juga Direktur Eksekutif Indonesia Food Security Review dan juga ahli kulinologi Ibu Hindah Jemwaris. Kita lanjutkan kembali dialognya. Pertanyaan saya selanjutnya mungkin ke Dr. Ray mewakili Danone Indonesia. Kita tahu Danone Indonesia memiliki satu produk susu yang juga sudah terkenal di telinga masyarakat dan juga sudah established begitu ya secara nasional adalah SGM Explore. Mungkin boleh dijelaskan Dr. Ray, sebenarnya kalau dari salah satu produk andalan Danone Indonesia sendiri, bagaimana memformulasikan susu ini untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dengan problemnya di Indonesia secara spesifik yang sudah dijelaskan di segmen sebelumnya tadi, Dok? SGM Explore merupakan kebanggaan kami dari Danone. Kenapa? Karena produk ini dihasilkan melalui inovasi yang terinspirasi oleh bukti klinis yang sangat kuat. Pertama, karena dari aspek formulasi sesuai dengan standar dari Badan POM, kemudian dari rekomendasi berbagai badan nutrisi dunia, formula dari produk-produk kami dipastikan agar supaya dapat memenuhi prinsip zat gizi esensial yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak, untuk tumbuh kembang si kecil. Yang pasti asupan makronutrien seperti karbohidrat, protein, lemak itu sesuai dengan anjuran, dan yang paling penting adalah kita memastikan supaya ada asupan zat gizi mikro atau mikronutrien. Dalam hal ini seperti yang saya katakan tadi, dari berbagai macam studi dan data-data kesehatan termasuk studi yang kami lakukan di Indonesia menunjukkan bahwa karena masih ada satu masalah penting, masalah kesehatan yaitu anemia kurang besi yang diderita banyak anak Indonesia, sehingga inovasi kami untuk memastikan agar supaya tidak semakin banyak atau menurunkan prevalensi iron deficiency yang ada di Indonesia, kami inovasikan SGM Explore ini juga dengan zat besi dan vitamin C dengan molar rasio 2:1 yang sangat terbukti secara ilmiah dapat mampu memenuhi asupan nutrisi terutama zat besi 40% lebih tinggi. Ini merupakan bentuk inovasi yang juga sebelum kami lempar ke pasaran, kami launching ke pasaran, kami lakukan uji coba terlebih dahulu lewat clinical trial. Dan studi-studi yang kami lakukan termasuk studi yang baru kami lakukan tahun lalu dan juga sudah dipublikasikan di jurnal ilmiah yang dilakukan secara independen oleh pakar kedokteran anak di Indonesia juga membuktikan bahwa asupan zat besi dan vitamin C lewat formulasi susu pertumbuhan terbukti yang tentu saja berbasis protein hewani terbukti dapat memenuhi asupan zat besi dan menghindari si kecil atau anak Indonesia dari iron deficiency anemia. Jadi ini yang merupakan bagian yang ingin kami tawarkan kepada negara Indonesia untuk bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah mencapai Indonesia Emas 2045. Oke, baik. Berarti memang secara spesifik SGM Explore dari formulasi dari Danone Indonesia sudah siap untuk mendukung program pemerintah yang akan dijalankan beberapa tahun ke depan. Betul. Ini, begitu ya, Dok. Lalu saya akan bertanya kepada Bu Hindah. Bu Hindah, ini masih berkaitan juga dari jawabannya Dr. Ray. Tadi, kalau dari perspektif Anda bagaimana sih, Bu, memastikan agar nantinya pada saat implementasi begitu bahwa makan siang dan juga susu gratis ini bisa memang benar-benar sesuai secara formulasi bagi pertumbuhan sesuai dengan usia anak. Karena kan kita tahu bahwa ini akan diberikan ke anak sekolah yang range umurnya juga beragam. Nah, kalau dari Anda seperti apa memastikan implementasi makan siang dan susu gratis ini benar-benar terjaga formulasinya? Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi saya lebih fokus ke implementasi makan siang susu gratis untuk pemenuhan gizi seimbang. Jadi susu yang sudah diformulasi begitu sempurna oleh PT Danone itu akan lebih sempurna jika dikonsumsi dengan gizi seimbang. Artinya kalau dari sisi pangan dan gizi tentu pemerintah harus memastikan penggunaan makanan yang berkualitas, segar, dan juga lokal. Itu perlu diperhatikan juga selain susu ya Mbak ya. Terus memberikan makan gratis untuk seluruh siswa di negeri ini merupakan kegiatan yang sangat kompleks. Termasuk untuk memastikan penyaluran tepat waktu, makanan bermutu, serta dengan standar kebersihan dan keamanan
pangan yang baik. Hal lain yang perlu diperhatikan untuk kekhasan menu, kebiasaan makan setempat, kebiasaan budaya, serta religius yang menyangkut pangan serta pantangan bagi siswa tertentu, juga perlu menetapkan standar pangan siang dengan standar gizi yang konsisten. Maksudnya dengan formulasi susu itu harus diimbangi dengan makanan gizi seimbang yang saya jelaskan tadi. Jadi harus sumber bahannya segar, dari pangan lokal gitu, lebih menggali pangan lokal, bagaimana dicampurkan dengan kombinasikan dengan mengkonsumsi susu yang sudah hebat tadi gitu, supaya saling mengisi kekurangan baik mikronutrien maupun saya pikir mikronutriennya. Kalau makro bisa dari makanan yang gizi seimbang. Begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu Hinda. Saya akan bertanya kepada Pak Dewa selanjutnya. Pak Dewa, mungkin boleh sedikit update-nya. Ini kan kalau kita bicara terkait dengan ketahanan pangan secara nasional, begitu, ini adalah program yang sangat besar, sangat masif bagi Indonesia, makan siang dan juga susu gratis. Sampai saat ini, kalau dari Indonesia Food Security Review sendiri, sudah sampai sejauh mana kolaborasi yang dilakukan dengan pemerintah? Silakan, Pak Dewa. Ya, jadi kami, Indonesia Food Security Review, yang tergabung dalam School Meal Coalition under the Secretariat of World Food Program, itu dari awal memang setelah mendengar program ini diusulkan sebagai program unggulan dari Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka, kami langsung memposisikan diri kami sebagai supporter. Gitu. Pada saat itu memang masih banyak yang meragukan, tapi dari awal kami pasang posisi ini harus dijalankan baik itu secara bertahap dan secara prudent. Nah, posisi kami sekarang memberikan kajian-kajian, membuat kajian-kajian untuk dapat nanti diimplementasikan sesuai dengan standar-standar global. Karena seperti yang mungkin banyak yang nggak tahu ya, kalau program ini tuh yang diukur monitoring dan evaluasi sangat banyak. Jadi bukan cuma ngomongin nutrisi, tapi ada tautannya atau kaitannya dengan SDGs. Itu ada 8 SDGs yang masuk ke dalam MONEF dari program ini. Itu kesetaraan gender, no poverty, zero poverty dan segala macamnya. Dan kenapa dari awal kami mendukung? Karena program ini dinyatakan sebagai program yang investmentnya itu paling menguntungkan bagi pemerintah. Jadi kalau di reportnya UN ya, kita lihatnya itu $1 yang diinvestasikan untuk program ini, returnnya $9. Seperti itu. Nah, returnnya seperti apa itu bisa dilihat dari nanti masing-masing SDG tersebut. Karena mungkin banyak yang nggak dari jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Seperti itu sih kita lihat. Oke, baik. Nah, saya ingin bertanya juga kepada Dr. Ray yang mewakili Danone Indonesia. Ini kan juga perlu diperhatikan begitu ya dari pelaku industri, bahwa selain dari kandungannya atau formulasinya sendiri, ini pastinya kan sektor swasta seperti Danone Indonesia ini juga harus terlibat dari sisi distribusinya, dari sisi logistiknya begitu. Bagaimana peran kolaborasi multi pihak untuk mensukseskan program makan siang susu gratis ini secara umum begitu, Dr. Ray dari Danone Indonesia sendiri? Kolaborasi tentu saja bagian yang tidak bisa terpisahkan dari setiap inisiatif kesehatan, bukan hanya aspek nutrisi saja. Dan dalam aspek misalnya teknikal seperti yang disampaikan tadi, saya pikir Danone Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang sudah teruji, karena selain kita 70 tahun lebih di Indonesia menyiapkan asupan nutrisi terbaik untuk bangsa Indonesia, juga sudah melewati begitu banyak peralihan teknologi dan peralihan kebijakan publik, sehingga dari aspek teknis kami memiliki kredibilitas dan kompetensi untuk menyukseskan program pemerintah ini. Tetapi yang paling penting adalah seperti yang disampaikan Pak Dewa tadi, kolaborasinya tidak hanya bisa dilihat secara teknis saja, tetapi kolaborasi dalam hal soft skill atau infrastrukturnya. Karena ketika bicara soal asupan nutrisi pada anak sekolah atau anak di usia 1000 hari pertama dan anak sekolah, seperti yang disampaikan Pak Dewa tadi, karena inspirasinya pada SDG, kita juga bicara bagaimana supaya makanan itu bisa masuk dan dikonsumsi dengan baik
oleh anak sekolah, oleh si kecil. Berarti kita juga bicara soal aspek edukasi. Nah, itu sebabnya kami, Danone Indonesia, kami dengan bangga bisa menjadikan diri kami sebagai potential collaborator kepada pemerintah karena dalam 70 tahun eksistensi kami di Indonesia, kami sudah melakukan begitu banyak kolaborasi dalam hal edukasi, dalam hal advokasi, nutrisi, dan juga dalam hal aspek konseling tentang nutrisi hingga di masyarakat. Dan yang harus kita ingat pertama, bahwa keberhasilan program nutrisi di suatu negara itu lebih dari 50% ditentukan oleh nutrition literasi, keterampilan dan pengetahuan orang tua, keluarga, termasuk pengambil kebijakan. Nah, Danone sudah punya banyak pengalaman berkolaborasi dengan pemerintah dan universitas dan berbagai macam stakeholder dalam memastikan supaya nutrition literasi ini menjadi lebih matang di Indonesia. Dan ini yang kami tawarkan kepada negara untuk juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program pembangunan bangsa Indonesia. Oke, baik. Ini menarik ya. Danone Indonesia berarti siap untuk mendukung program pemerintah lewat makan siang dan juga susu gratis. Tidak hanya dari formulasi atau nutrisi saja, tapi juga lewat literasi itu tadi begitu ya, Dokter. Oke, baik. Ini kita sudah memasuki bagian akhir dari dialog kita pada sore hari ini. Mungkin pertanyaan selanjutnya untuk Pak Dewa. Pak Dewa, kalau kita lihat dari negara yang akan menjalankan, kira-kira kebijakan apa lagi sih Pak yang sekiranya bisa melanjutkan program dari makan siang dan susu gratis ini yang masih sejalan juga begitu terkait dengan pemenuhan gizi anak dan juga mungkin goals besarnya adalah untuk memenuhi goals dari yang tadi ada singgung SDGs yang menjadi tujuan-tujuan dari level global begitu. Kira-kira kebijakan apa yang perlu diambil oleh pemerintah Indonesia? Ya, menarik. Ketika kita berbicara terkait kebijakan, sebagus apapun kebijakan yang pemerintah bikin, dengan segala macam kompleksiti dan anggaran yang sangat besar, menurut saya perlu didukung oleh payung hukum yang jelas. Untuk apa? Untuk menjaga agar program ini berkelanjutan. Karena ya klasik lah, pemerintah punya program bagus tapi tidak dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. Beruntungnya presiden terpilih mau melanjutkan. Yang baik-baik kita lanjutkan, mungkin yang kurang bagus ya kita improve seperti itu. Nah, kedepannya yang paling penting adalah punya payung hukum. Kenapa? Di berbagai negara yang sudah sukses menjalankan program ini, kuncinya satu, payung hukumnya jelas. Maksudnya payung hukum apa? Jadi siapapun yang duduk di bangku presiden dan wakil presiden selanjutnya wajib atau diberi mandat oleh negara untuk menjalankan program ini ke depan. Baik itu Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka, nanti nextnya siapa dan siapapun, itu diwajibkan oleh negara. Karena itu kuncinya, keberlanjutan, kebersinambungan dengan improvement-improvement ke depannya. Karena itu akan berhubungan erat sekali dengan budget. Jadi kalau ada payung hukum yang jelas dimandatkan, nanti budgetnya akan mengikuti. Gitu. Saya kebayang mungkin tambahan sedikit, kalau nanti ada kampanye lagi, jadi kampanyenya bukan saya akan kasih makan gratis gitu, tapi next presiden mungkin kalau saya jadi presiden menunya steak, nah gitu. Oke, baik. Tapi kalau saya pertegas sebenarnya goals kalau dari IFSR sendiri adalah goalsnya implementasinya dulu nih yang diperbaiki, dijalankan dengan baik terlebih dahulu itu. Betul. Ya yang utamanya. Baik, kalau Bu Hinda sendiri melihatnya sebagai ahli di sektor pangan ini juga apa nih Bu tolok ukur yang nantinya dilihat akan dicapai dari program ini yang akan menjadi acuan begitu, yang akan kita tuju lewat implementasi program ini yang tadi kalau tadi kata Pak Dewa mengatakan bahwa memang investasinya besar. Tapi kalau dari segi sektor pangan sendiri apa goals yang harus dicapai begitu? Jadi menurut saya tentang pengerti edukasi tentang makanan gizi seimbang. Gizi seimbang itulah yang mengimplementasikan bahwa program makan siang gratis dan susu gratis itu berhasil atau tidak. Ya, makan siang makanan gizi seimbang sangat penting untuk dikuasai setiap orang tua, guru-guru, baik ahli gizi yang mengedukasi setiap saat ke
saya lebih ke personalnya ya, maksudnya tidak secara pemerintah. Saya lebih ke tentang gizi seimbangnya itu ke individu. Jadi perlu gurunya, perlu tahu, terus kemudian pelaku umpamanya catering, ahli gizi yang selalu memonitor di sekolah-sekolah agar tujuan gizi, tujuan makan bergizi itu akan tercapai dengan baik, begitu. Oke, terima kasih Bu Hinda. Pertanyaan terakhir untuk Dr. Ray, kalau dari Danone Indonesia sendiri ada nggak sih Dok ekspektasi atau goals khusus terkait dengan program ini, baik mungkin dari anak-anak yang akan menerima kecukupan gizinya begitu, atau dari perusahaan sendiri begitu, misalnya dari Danone Indonesia sebagai salah satu pihak industri usaha yang siap mendukung pemerintah dalam program ini? Sangat simpel, harapan kami adalah kami dapat menjadikan momentum intervensi makan atau makanan bergizi pada anak sekolah di Indonesia ini sebagai bagian untuk mewujudkan komitmen berkesinambungan kami. Kami siap berkolaborasi dan yang paling penting adalah kami dapat sharing pengalaman, teknologi yang kami miliki, dan yang paling penting adalah seperti yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan visi misi dan kami untuk menyehatkan kehidupan bangsa Indonesia, kami ingin juga pemerintah dapat melihat kami sebagai mitra terpercaya. Oke, baik. Terima kasih kepada Dr. Ray Wagyu Basrowi selaku Medical Science Director Danone Indonesia, lalu kepada Bapak Idewa Made Agung Kertanugraha selaku co-founder dan juga Direktur Eksekutif Indonesia Food Security Review atau IFSR, dan juga untuk Bu Hinda selaku ahli kulinologi. Sehat dan juga sukses selalu untuk Anda, Dok, Bapak dan juga Ibu. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.